wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Gimana kabarnya semua? Sehat? Nah, oke. Coba Bapak mau ini lagi presentasi. Ini nampak, Nak? Halo, nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Panci. Oke, baik. Next. Nah, ini dia. Ya, mau tanya tadi. Ya, kemarin kita sudah belajar. Ini sudah ada tugas ya untuk aplikasi turunan, Nak ya. Biar koneksinya bagus, Bapak matikan kamera Bapak dulu. Ya. Bapak harapkan kalian komunikatif ya, komunikatif. Jadi kemarin kita belajar yang persamaan garis singgung ya, betul ya. Jadi persamaan garis singgung kurva. Nampak, Nak? Masih kan rumusnya ya? Y dikurangi Y1 sama dengan berapa? M X kurang 1. Kan gitu ya, Nak? Jadi semua ini ya, di mana M-nya di sini adalah turunan pertama ya. Atau Y aksen boleh seperti ini. Kalau kurvanya dinyatakan dalam Y. Nah, sekarang yang ketiga itu bagaimana aplikasi dalam titik stasioner ya. Titik stasioner. Atau juga langsung permasalahan maksimum ya. Permasalahan optimum ini bisa maksimum bisa minimum ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya kurva saat gitu ya, jadi ini Y, ini X, ini kan Y sama dengan Fx, jadi suatu fungsi ya. Ini secara apa, kalau kemarin kan kalau fungsi naik itu M-nya lebih besar 0 ya nggak. Nah sekarang kalau dia tidak naik tidak turun lurus seperti ini, nah, kayak begini. Nah M-nya sama dengan berapa? Ada yang tahu? 0. Iya, M-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya di sini ada apa ya? Ada maksimum ya, ada titik maksimum kalau dia berupa titik. Nah, jadi ada titik maksimum. Yang bawah apalah? Titik Minimum. Good, titik minimum. Nah ini, jadi awalnya seperti itu. Nah, karena M itu adalah gradien itu adalah F aksen X atau Y aksen, nah maka syarat dia mencapai titik stasioner harus F aksen sama dengan 0. Nah ini dia, ide awalnya seperti ini, Nak. Oke ya, contoh misalkan Bapak punya nih, contoh misalkan Bapak punya kurva nih, kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Oke. Pertanyaannya, berapa titik stasioner, titik minimum lah di sini ya. Oke, titik stasioner. Atau di sini langsung aja dia karena A-nya lebih besar 0 kalau fungsi kuadrat ini kan pernah belajar Nak ya di kelas 10. A-nya lebih besar 0 berarti terjadi titik minimum. Berapa titik minimumnya? Jawab. Nah, di dalam turunan ini kalian bisa menggunakannya. Jadi langkah yang pertama, syaratnya dia maksimum atau minimum, dia turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Ayo sekarang bantu Bapak, berapa nih? X kuadrat jadi berapa diturunkan? Ayo. Apa tadi? Megawati. Berapa X kuadrat diturunkan jadi berapa, Nak? 2X. Ayo Adinda. Ya, good. 2X. Oke. Min 2X diturunkan jadi berapa? 2, negatif 2. Yes, negatif 2. Bagus, Adinda. Oke.
sama dengan 0. Habis itu bagaimana? 2X sama dengan kurang 2 pindah ruas jadi 2. tambah Positif 2 2. ya. Jadi 0 tambah 2. Berarti 2X sama dengan 2X sama dengan 2. 1. yes, 1. 1. Tahu ya, Megawati tahu, Dinda. Yang lain tetap ini ya memperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau sudah dapat X sama dengan 1 ini, langsung masukkan ke persamaan Y-nya ini. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurangi 3. Nah, ini berapa? 1 kuadrat berapa? Hitung. 1. 1, good. 2 kali 1? 2. Ya, kurangi 3. Udah, yuk. Sekarang 1 kurangi 2 berapa? Min 1. Good, min 1. Min 1 kurangi 3? Min 4. Min 4. Nah, dapat titiknya. Ini kan sudah Y-nya. Jadi, titik minimumnya berarti berapa? 1, negatif 4. Sampai sini ngerti, nak? Gitu. Lah, ini kok titik minimum, Pak? Kok tidak titik maksimum? Nah, kita buktikan. Nah, yang sini ada 2 nih, ada 2 kemungkinan. Ini kan bisa maksimum, bisa minimum. Oke. Nah, kapan dia maksimum? Ketika turunan keduanya dari X-nya, dari titiknya itu kurang dari 0. Ya kan? Kalau yang sini, kalau minimum, turunan keduanya lebih besar 0. Yang ini kurang dari 0 itu artinya negatif. Negatif. Kalau lebih besar 0 artinya positif. Positif. Oke, nak ya. Nah, coba cek. Ini benar nggak titik minimum? Kita cek. Turunan keduanya berapa? Coba. Ini kan 2X min 2. Turunan keduanya berapa? Coba ya. 2X berapa turunannya? Halo? 2X turunannya berapa? Turunan kedua itu turunan pertama diturunkan lagi. 2X turunannya berapa? 2. Megawati. 2. Nah, turunannya 2. 2 itu kan positif nih, lebih besar 0. Ya udah berarti namanya titik minimum. Paham, nak? Halo, paham? Ngerti ya? Nah, kita buat contoh lagi ya, Nah, contoh lagi. Yang kedua, misalkan ya, Bapak punya kurvanya Y sama dengan misalkan X pangkat 3 min 2X kuadrat. Berapa lagi ya? 12 nih ya, 12. Nah, 8, berapa lagi ya? Ini biar cocok. Bapak harus menyesuaikan yang sini. Misalkan plus 45 kurangi 10. Nah, misalkan seperti ini. Tentukan titik stasionernya. Nah, jawab. Kayak mana? Langkah pertama bagaimana? Nak, langkah pertamanya bagaimana? Turunan pertamanya? Ayo tadi mana tadi? Yang lain ayo mana? Aulia Friska, Umul Habibah mana nih yang lain? Ayo. Marsanda, Reni Aksa. Mana? Berapa? Turunan pertamanya bagaimana? Sama dengan 0. Ya, aksennya sama dengan 0. Paham ya? Jadi selalu itu dulu pertama. Oke. Habis itu ayo bantu Bapak. X pangkat 3 jadi berapa, nak? Ayo. 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. Good. X pangkat 2. Lanjut di sini. Ini berapa? 12X kuadrat jadi berapa? 12 kali 2 berapa? 24. 24X. Terus plus 45X jadi berapa?
Ditambah 45. Ya, tambah 45 sama dengan 0. Ya udah kita faktorkan. Nah, sebelum faktorkan diseranain dulu kalau bisa ya. Nah, seranain bagi berapa nih? Bagi 3 ya. Yuk, 3x kuadrat bagi 3 habis ya 3-nya. Ya. 4 bagi 3. Halo? 24 bagi 3 berapa, Nak? Berapa? 8, Pak. 8 dari 8 ditambah 45 bagi 3. 15. 15. Ini sama dengan 0. Baru dari sini difaktorin. Nah, faktorin ya. Di x sama seperti kemarin ya. Oke. Nah, kalau di sini plus positif berarti ini tandanya sama di sini nih. Nah, bisa plus bisa min. Tapi yang kita pilih adalah min karena suku tengahnya yang ini negatif. Paham ya? Oke, 15 hasil kalinya berapa kali berapa? Kalau dijumlahkan 8, berapa? Berapa, Nak? 15 itu berapa kali berapa? Yuk. 3 kali 5. Yes, 3 kali 5. Seperti ini jawab. Kita lihat yang jawab di sini. Oke. Ya, 3 kali 5. Ya udah, langsung tulis saja 3 sama 5. Jadi X sama dengan lawannya adalah 3 ya kan, atau X sama dengan lawannya adalah 5. Sampai sini ngerti nggak? Nah, baru setelah itu kita menentukan masing-masing titiknya. Ini masukkan ke Y berapa? Ini juga masukkan ke Y berapa? Ya hitung. 3 coba. 3 pangkat 3 dikurangi 12. 3 kuadrat tambah 45. Ini Bapak hanya ganti X-nya ya. 45,2. Artinya 45 X itu artinya 40 dikali X kan. X-nya diganti 2 berarti 45 kali kali 2 kali 3. Oke. Dikurangi 10. Hitung nih nanti. Untuk 5 bagaimana? 5 pangkat 3 min 12 kali 5 kuadrat ya kan? Tambah 45 kali 5 dikurangi 10. Ya, hitung. Hitung nak, 3 pangkat 3 berapa? 27. Yes, good. 27. Terus 12 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? Berapa, Dina? 27. 9. Oke, kali 12. 90 tambah 18. Berapa? 100? 108, ya enggak? Ya. Terus 45 kali 3? 135. Good, 135 kurangi 10. Oke, hitung sekarang. Yang positif aja dulu semuanya kita hitung. 135 tambah 27. 150, 162 ya. Oke. Dikurangi 110, 18, 110. Berarti 118. Berapa nih? 162 kurangi 118. 44. Ya, oke. Nah, jadi yang ini dapatlah titik. Dapatlah titik titiknya adalah 3,44. Nah, kita belum tahu jenisnya yang mana nih. Minimum atau maksimum, kita tes satunya lagi. Untuk 5, ayo. 5 pangkat 3 berapa? 125 ya. 12 kali 25. Berapa tuh? 125 kurangi 12 kali 25. Berapa? 25 kali 12. Berapa? 0, 1. 50 di 25. 0, 0, 1. 300 ya. 300 ya. 50. Ya, betul ya, 300 ya. 300 5 kali 5 hitung 225. 25 nyimpan 2 ya kan, 4 kali 5 20 tambah 2 225 ditambah 225, ini 225 kurangi 10. Nah, sekarang yang angka ininya aja kita jumlahin, yang positifnya dulu. Berapa nih? 350 ya.
dikurangi 310, ya udah sama dengan 40. Sehingga di sini titiknya adalah 5,40. Kira-kira di sini 44 sama 40 tinggian mana? 44. Nah, berarti ini adalah titik maksimum gitu, Nak. Nah, yang sini adalah titik minimum. Nah, paham, Nak? Nah, terus ada yang nanya begini, loh Bapak, yang tadi gimana untuk ngeceknya? Yang minimum, boleh nggak kita cek minimum maksimumnya? Nah, tadi ini kalau dia turunan keduanya, kalau dia negatif berarti terjadi maksimum. Kalau turunan keduanya positif berarti terjadi minimum. Yuk coba cek, Nah, dari sini ya. Set. Nah, ini kan masih Y pertama ya. Sekarang turunan kedua berapa? Y kedua berapa? Jadi yuk 3E kuadrat jadi berapa, Nak? Ayo, Nak, bantu Bapak. 3x. 6 Turunannya, Nak. 3x. 6x. Good, 6E, good. Mantap. Kurang 2. Terus lanjut. 24 dikurang 24. Dikurangi 24. Maka kita tes ya. Coba untuk yang X3. Untuk X3. Berarti turunan keduanya 6 kali 3 kurangi 24. Nah, 6 kali 3 berapa? Halo, 6 kali 3? 18. Ya, 18 kurangi 24. Berapa? Negatif 6. Nah, negatif 6 kan negatif nih, kurang dari 0 artinya berarti terjadi maksimum. Paham, Nak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, jadi di sini udah langsung kalau dia hasilnya negatif udah maksimum. Nah, terus satunya lagi, X sama dengan 5. Nah, coba turunan keduanya, coba 6 kali 5 dikurangi 24. 6 kali 5 berapa? 30. 10. Dikurangi 24. 6 ya, kan positif nih. Oh, berarti terjadi minimum. Minimum. Paham? Nah, Paham, Pak. terus ada pertanyaan lagi. Loh, Pak, kalau turunan keduanya sama dengan 0, terjadi apa, Bapak? Apa? Ada yang tahu? Kalau turunan keduanya 0, apa? Namanya titik belok. Nah, titik belok. Oke. Ngerti, Nak? Paham sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tadi saya kemarin apa namanya? Parah, apa? Link. Tadi saya kemarin apa namanya? Saraf. Saraf. Oh. Saraf atau saraf? Enggak, pokoknya Faras dibalik. Saraf berarti. Kan cepat ingat, Bu. Iya. Saya nggak ngerti makanya. Oke, Zana, ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Saya, Pak. Ya, kenapa? Kenapa, Pak, kalau hasilnya lebih kecil dari 0 itu maksimal? Terus kalau lebih besar dari 0 itu minimal. Oke, baik. Jadi Megawati nanya, loh kenapa kok begitu, Pak? Ya. Yang pertama, kalau dilihat dari kenyataannya ya kayak gini, nih ya, ini kan 40 minimum, ternyata ini maksimum 44. Kenyataannya kan 40 sama 44 kan lebih besar 44 nih, berarti ini pasti maksimum, yang sininya minimum. Nah, kalau secara teori lagi begini dia, jadi kalau dia kan naik, ya kan, naik kan positif tuh, terus habis itu kan turun kan negatif, artinya ini terjadi titik puncak, sehingga pas ketika turunan keduanya negatif, dia setelah naik itu langsung turunan sehingga muncul titik maksimum.
Kebalikannya, kalau dia yang kurva itu turun kan dia negatif ya. Nah, ternyata setelah negatif positif, artinya kan muncak lagi, berarti kan turunan keduanya lebih besar 0 sehingga terjadi titik minimum di sini. Oh, enggak, yang lainnya enggak besar dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coba dilihat. Mana untuk lihat? Sama ya. Oh, Sarap 1, 2, 3, 4. Coba dong, sarap. 1, 2, 3, 4. Ini apa? 1, 2, 3, 4. 4. 5 aja. 5, 6. Lanjut. Iya. Oke. Sampai 6. Oke nak, bisa ya. Jadi itu. Jadi memang setelah diteliti seperti itu. Nah, jadi kan tadi kan kalau naik kan positif. Ya, jadi selanjutnya kalian udah ingat. Oh iya. Jadi pas ketika posisi naik langsung turun. Nah itu berarti terjadi titik puncak. Makanya turunan keduanya negatif untuk yang maksimum. Tapi untuk yang minimum dia kan posisinya turun, habis itu naik. Nah itu berarti terjadi titik puncak minimum ya, titik titik minimum di situ. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Titik Megawati. Coba kita lanjutkan. Nah, kalau ada soal seperti ini. Jadi misalkan Bapak punya bilangan ya, 2 bilangan, jadi ada 2 bilangan dijumlahkan sama dengan 20. Tentukan maksimum dari hasil kali 2 bilangan tersebut. Nah, ini dia. Jawab. Oke, nah ini dia nak. 2 bilangan dijumlahkan 20. Nah, kita misalkan aja ya bilangan itu. Misal 2 bilangnya itu adalah X sama Y, boleh ya? Oke. Nah, terus habis itu dijumlahkan X tambah Y sama dengan 2. Ya enggak, nak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Habis itu hasil kali apa rumusnya? X kali Y kan itu. Tinggal kalikan aja ya, nak? Nah, langkahnya harus jadi satu variabel dulu. Jadi ini harus dirubah dulu. Y-nya diganti atau X-nya diganti. Y sama dengan 20 dikurang X. Sampai sini ngerti, nak? Sudah ya? Nah, jadi kalau ada soal cerita begini, dibuat model ya, langkah-langkahnya harus pertama buat model. Model itu permisalan ya, kayak misalkan 2 bilangan, berarti X sama Y kalikan X tambah Y. Gitu. Habis itu tentukan ini formulanya. Nah, formula yang ditanya. Nah, yang ditanya kan hasil kali berarti X kali Y. Udah. Nah, baru jadikan satu variabel. Nah, jadikan satu variabel berarti kan Y sama dengan 20 kurang X. Jadi masuk ke sini. X dikali Y-nya sudah diganti sama ini gitu loh. Jadi 20 kurang X. Sampai sini ngerti? Sudah? Oke, yuk kalikan ke dalam. X kali 20 berapa? 20 X ya? 20X. X kali X. X X pangkat 2.
baru habis itu yang keempat bikin syaratnya. Nah, syaratnya kan turunan pertamanya wajib sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, ya udah, dia mencapai maksimum dengan catatan turunannya wajib sama dengan 0, ini syarat. Yuk, bantu Bapak untuk turunan fungsinya berapa? 20x jadi berapa? 20. Good. Ya, dikurangi x kuadrat jadi berapa? 2x. 2x. Sama dengan 0. Pindah ruas ya. 20 sama dengan ini pindah ruas jadi 2x ya. Asalnya kan Ya. dua ruas ditambah 2x. Jadi yang sebelah kiri tambah 2x habis 0, yang sebelah kanan 0 tambah 2x sama dengan 2x. Gitu kan, ya. Nah, kalau begitu x-nya berapa jadinya di sini? 10. Good, x-nya 10. Oh, ternyata kalau x-nya 10 kan dapat 10 nih, berarti y-nya juga dapat dong, ya kan? Sehingga y-nya adalah 20 kurangi 10, berapa? 10. Udah. Yang kelima tinggal selesaikan. Nah, selesaikan apa yang diminta hasil kali, ya udah hasil kalinya berarti 10 kali 10 berapa jadinya? 100. Sampai ngerti? Ngerti nak? Ngerti, Pak. Oke. Jadi semua soal, jadi langkah-langkahnya memang buat model, tentukan formula yang ditanya, jadikan satu variabel, baru dibikin syarat, y aksennya sama dengan 0, selesaikan. Banyak itu soal di internet itu untuk nilai maksimum berapa, minimumnya berapa. Oke nak, sampai sini ada pertanyaan? Pak, contohnya titik belok bagaimana Bapak? Nah, ini contohnya kayak gini. Ini misalkan Pak punya suatu kurva, misalkan x pangkat 3 ditambah 1. Nah, tentukan titik stasioner. Jawab. Udah, awalnya tetap ini y aksen sama dengan 0 kan gitu. Ayo. Bantu Bapak, berapa itu x pangkat 3 diturunkan jadi berapa nak? 3x. 3x. 3x pangkat 2. yes, 3x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sekarang bagi 3 kedua ruas ya. Jadi ini jadi x kuadrat. 0 bagi 3, 0 ya. Nah, berarti x-nya berapa? X kuadrat sama dengan 0. Berarti x-nya? Halo? X kuadrat sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 0, ya nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, kemudian dari sini masukkan aja ke persamaannya. Jadi y masuk ke sini ya, ke sini. Jadi 0 pangkat 3 ditambah 1. 0 pangkat 3 berapa? 0 tambah 1. 1. Ya udah, jadi dapat 0,1. Apa ini jenisnya? Apa maksimum, apa minimum? Ya kita lihat. Jenisnya harus cari turunan kedua. Yo, turunan kedua 3x kuadrat, turunan keduanya berapa? Ayo turunkan lagi. 6x. Yes, 6x. 6x. Nah, sekarang masukkan x-nya 0, masukkan ini x-nya sama 0 ya. Ya, masukin berarti turunan keduanya adalah 6 kali 0. 6 kali 0 berapa? 0. 0. Ya, kalau dia 0 berarti terjadi apa? Titik belok. Nah, jadi ini adalah titik belok. Ini mau download anak-anak yang ketika SN gimana? Nggak nampak aku, Pak. Sebentar. Nah ya, silakan di
Halo nak, oke. Sudah ya? Nanti lihat rekamannya ya untuk lebih lanjut untuk apa ya catatannya. Nah, sekarang buka kamera semua, buka kamera, Bapak anu dulu. Bapak absen dari awal, begitu mute. Buka kamera ya. Buka kameranya semua. Oke, ayo. Adinda, ayo Adinda Triputri, mana nih? Buka semua. Adinda, angkat tangan ya kalau hadir ya. Adinda. Oke. Arya Mailani. Aulia Frika. Azil, mana nih? Aulia mana? Bentar, Bapak share biar nampak siapa aja yang. Ini ya, tuh, yang nampak yang di layar kalian tuh ada kan? Duduk di kursi kan? Ya. Ya coba. Arya Mailani. Aulia Friska. Oh iya, oke tadi udah. Zila Nur Aziza. Cici Vinita. Mana enggak? Cici Vinita. Dea Ananda. Ini sambil duduk kursi dia. Fandi Makmur. Angkat tangan sambil ngomong. Oke. Juandi Felix. Hadir Pak. Hadir. Oke. Marsanda mana? Megawati. Saya Pak. Hadir Pak. Megawati. Mana? Megawati mana kan? Pakai jilbab? Oh enggak kan? Marsanda tadi. Terus Maisilda. Muhammad Ega. Hadir Pak. Alhamdulillah. Hadir Pak. Orangnya. Kata. Pak Maisilda hadir. Oke. Terus Nurmayani. Renata. Hadir Pak. Mana siap Renata nih? Terus Reni Aksa mana? Katakan. Oke, Reni Aksa. Raibil. Salsabila. Santi Simbolon. Hadir Pak. Mana orangnya? Katakan. Hadir. Mana? Aduh, mana nih dia? Cindy Santika. Stefani. Widya. Hadir Pak. Mana Stefani orangnya? Pak. Hadir Pak. Oke, mungkin itu pembelajaran kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri sekian. Tetap jaga kesehatan. Pak, Assalamualaikum Maisilda hadir. Mana orangnya, Miss Hilda? Pak Rebil hadir Pak. Pak Rebil Pak. Hai. Mana orangnya? Ini Pak. Mana Rebil? Yang mana Rebil? Ini Pak. Mana nggak muncul? Nabella hadir Pak. Cici hadir Pak. Coba akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atlet ya.